warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Zeniati Darwan, SSTPM AP, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Tata Bangunan Wilayah 1, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 20 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung kreasi perubahan sistem manajemen proyek Siman-Pro yang dilaksanakan oleh Bu Selvi. Semoga bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk kemajuan dari UPTD di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanyan Ahmad Kurnia, selaku Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, mendukung rencana aksi perubahan dari Selvia Zeniati Darwan SSTPM AP dalam rangka diklat dengan gagasan perubahan, yaitu sistem manajemen proyek atau Siman-Pro terkait dengan pengawasan teknis bangunan pada UPTD Pengelolaan Tata Ruang Wilayah 1. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Ulum STMN, Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Persanian dan Statistik. Dengan ini mendukung sepenuhnya proyek aksi perubahan Ibu Selvia Zeniati Darwani SSTPM AP tentang sistem manajemen proyek terkait pengawasan teknis bangunan pada UPTD Pengelola Tata Ruang Wilayah 1. Semoga aksi perubahan ini bisa bermanfaat bagi Kabupaten Bekasi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Suryadi, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, mendukung penuh aksi perubahan dari Saudara Selvia Zeniati Darwan SSTPM AP dengan aksi perubahan sistem manajemen proyek atau Siman-Pro terkait pengawasan teknis bangunan gedung pada UPTD Pengelolaan Tata Bangunan Wilayah 1, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Nurdin, Kepala UPTD Tata Bangunan Wilayah 1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Ibu Selvi dengan nama gagasan perubahan sistem manajemen proyek Siman-Pro terkait pengawasan teknis bangunan pada UPTD Pengelola Tata Bangunan. Semoga sistem yang dibuat, gagasan yang dibuat bermanfaat untuk Dinas Cipta Karya. Semoga dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan aksi perubahan dengan judul Sistem Manajemen Proyek atau disingkat Siman-Pro terkait pengawasan teknis bangunan dalam digitalisasi pengawasan dan pelaporan di UPTD Pengelola Tata Bangunan Wilayah 1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Latar belakang dari aksi perubahan ini adalah kebutuhan pengawasan teknis bangunan yang dilaksanakan dapat lebih efektif. Dengan sistem manajemen proyek yang terintegrasi, UPTD dapat meningkatkan kualitas dan kinerja proyek. Salah satu tugas action leader adalah pelaksanaan tugas manajerial sebagai fungsi kegiatan penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan
Hal ini terkait kemudahan dalam pengelompokan data pengawasan teknis bangunan, mulai dari pemeriksaan awal, pembuatan laporan, dan pelaporan hasil pemeriksaan guna kebutuhan evaluasi dan pengendalian, di mana ada beberapa permasalahan, di antaranya adalah 1. Belum adanya sistem manajemen basis data pengawasan teknis bangunan. 2. Belum adanya sumber daya manusia dalam memenuhi kualifikasi pelaksanaan pengawasan teknis bangunan. Ketiga, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan teknis bangunan. Tujuan dilaksanakan aksi perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan teknis bangunan, menjamin kualitas proyek, mematuhi regulasi, serta mengelola sumber daya dan risiko dengan lebih baik. Milestone kegiatan aksi perubahan sistem manajemen proyek terkait pengawasan teknis bangunan dalam digitalisasi pengawasan dan pelaporan di UPTD Pengelola Tata Bangunan, Wilayah 1 Dinas Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Milestone aksi perubahan jangka pendek terdapat 4 kegiatan. Milestone 1 aksi perubahan yaitu perencanaan, dimulai dengan melaporkan hasil seminar Rencana Aksi Perubahan atau ARAP kepada sponsor dan mentor, dilanjutkan dengan koordinasi dengan stakeholder eksternal dan internal untuk pelaksanaan aksi perubahan. Milestone 2 aksi perubahan yaitu pengorganisasian. Melakukan identifikasi tim efektif dilanjutkan dengan penyusukan SK tim efektif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Kemudian dilakukan rapat koordinasi tim efektif untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama, sekaligus menyerahkan SK tim. Efektif output dari pembentukan tim efektif adalah adanya pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing anggota tim efektif. Milestone 3 aksi perubahan yaitu pelaksanaan. Tahapan ketiga dalam aksi perubahan ini adalah proses pembuatan aplikasi dan buku panduan aplikasi, dilanjutkan pengesahan aplikasi dan buku panduan aplikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji coba aplikasi. Kemudian kegiatan selanjutnya pada milestone 3 yaitu melakukan sosialisasi aplikasi dan mengimplementasikan aplikasi pada kegiatan pengawasan teknis bangunan di UPTD Pengelola Tata Bangunan Wilayah 1. Milestone 4 aksi perubahan yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah dilaksanakan seluruh tahapan aksi perubahan jangka pendek, maka tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat diketahui kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya aksi perubahan. Kegiatan monitoring dilakukan action leader dengan kunjungan lapangan ke paket rehabilitasi sedang bangunan gedung sekolah dasar. Strategi pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi yang telah dikakukan acting leader dalam aksi perubahan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu 1. Integritas. 2. Kerjasama. 3. Mengelola perubahan. Selain strategi pengembangan kompetensi, action leader juga mempelajari mata pelatihan pilihan, yaitu 1. Keamanan cyber di dunia digital. 2. Optimalisasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 3. Penguatan kelembagaan pengembangan SDM. Kesimpulan, 1. Tersedianya sistem manajemen basis data pengawasan teknis bangunan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan teknis bangunan, menjamin kualitas proyek, mematuhi regulasi, serta mengelola sumber daya dan resiko dengan lebih baik. Kedua, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengawasan teknis bangunan, serta mengadakan program sertifikasi untuk memastikan bahwa pengawas memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, adanya peningkatan jumlah dan kualitas pada sarana dan prasarana pendukung pengawasan teknis bangunan agar pengawasan tetap efektif dan memenuhi standar kualitas. Selamat datang di video panduan lengkap aplikasi Simanpro, sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi, terutama bagi UPTD Wilayah 1. Langkah pertama untuk mengakses Simanpro
adalah membuka halaman login di www.simanpro.bekasikap.net. Masukkan username dan password yang telah diberikan. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman utama atau modul home yang berisi ringkasan data penting dari proyek Anda. Di sini Anda akan menemukan data pekerjaan yang sedang berjalan, progres atau kemajuan setiap proyek. Modul database menyimpan informasi mengenai wilayah kerja, penyedia atau pelaksana proyek, dan kegiatan yang sedang berjalan. Pertama, bagian wilayah kerja berisi informasi tentang area UPTD yang meliputi data sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan fasilitas kesehatan. Bagian kegiatan mencakup rincian aktivitas proyek, termasuk nomor kontrak, jenis pekerjaan, lokasi, biaya, dan status kemajuan. Semua data ini dapat ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai kebutuhan. Modul manajemen inspeksi mendukung pengawasan dan pengecekan proyek melalui jadwal inspeksi yang teratur. Anda dapat membuat jadwal inspeksi baru dengan mengklik "Tambah data", lalu mengisi form yang disediakan dengan nama proyek, tahap inspeksi, dan tanggal pelaksanaan inspeksi. Setelah jadwal inspeksi ditetapkan, hasil inspeksi bisa ditambahkan dengan cara klik tanda tambah, expand, pada baris data proyek, lalu isi hasil dari inspeksi. Modul ini juga menyediakan fitur notifikasi proyek, yang memungkinkan Anda mengirimkan pemberitahuan terkait masalah, tenggat waktu, atau status terbaru kepada pihak penyedia atau tim proyek lainnya. Bagian peta atau denah lokasi adalah tempat penyimpanan denah atau lokasi suatu proyek, sehingga ketika dibutuhkan dapat dilihat. Modul manajemen masalah berguna untuk mencatat setiap kendala atau masalah teknis yang muncul dalam proyek, serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Setelah masalah dicatat, Anda dapat menambah tindakan perbaikan dengan memilih proyek terkait, kemudian isi langkah-langkah perbaikan yang sudah dilakukan. Modul pelaporan terdiri dari beberapa jenis laporan, seperti laporan kemajuan, laporan risiko, dan laporan inspeksi. Laporan kemajuan memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan proyek, termasuk pencapaian utama, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah berikutnya. Laporan-laporan ini dapat dilihat kembali atau diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru. Selain itu, terdapat juga laporan risiko yang mencatat potensi kendala yang mungkin mempengaruhi proyek, seperti tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Laporan risiko ini penting untuk antisipasi dini dan mitigasi risiko di lapangan. Modul dokumentasi arsip menyediakan akses mudah ke dokumen teknis yang relevan dengan proyek, seperti gambar desain, spesifikasi teknis, dan manual. Dengan modul ini, semua dokumen penting tersedia di satu tempat, memudahkan akses dan pelacakan dokumen terkait proyek kapan saja. Aksi perubahan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari seluruh tim efektif yang telah bekerja sama dan membantu dalam melaksanakan aksi perubahan ini, serta adanya dukungan dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Bapak Beni Sugiarto Prawiro STMSI, Bapak Dedi Suryadi STMSI MT sebagai mentor, dan Bapak Perlindungan SEMTAK selaku coach, serta stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan dari Bapak Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih.